Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pembina kegiatan Pondok Ramadan, yang kami banggakan atau yang saya banggakan anak-anakku siswa kelas 10 dan 11 yang pada tahun ini menjadi peserta Ramadan, tapi dalam situasi dan kondisi yang berbeda apabila dibandingkan dengan Ramadan sebelumnya. Kita tetap harus berpikir secara positif. Mungkin rahasia yang akan kita peroleh akan lebih baik. Dan untuk anak-anakku, tetap semangat, tetap disiplin, ikuti aturan yang diperintahkan oleh pemerintah, yaitu dalam rangka memutus virus yang namanya COVID-19. Kita harus sabar berada di rumah, selalu jaga jarak, dan selalu menjaga kebersihan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kenikmatan pada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat iman dan nikmat Islam adalah sesuatu yang kita miliki, di mana nanti akan mendapat pahalanya, yaitu di yaumul akhir. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan semoga syafaatnya akan kita dapatkan dari dunia sampai nanti di hari akhir. Terima kasih saya sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan Pondok Ramadan walaupun secara online tetap bisa dilaksanakan dan semoga membawa keberkahan. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan sedikit menyampaikan berkaitan dengan masalah toharoh. Masalah toharoh ini dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Makna dari toharoh itu sendiri secara bahasa adalah suci atau membersihkan. Kalau kita lihat dari Quran surat yang setelah saya baca tadi, intinya adalah toharoh itu bermakna secara maknawiyahnya yaitu suci hatinya.
Di situ disebutkan pada kalimat innallaha yuhibbut tawwabina. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat. Taubat artinya adalah kembali. Kembali dari apa? Kembali dari hal yang jelek menuju ke yang baru dan yang lebih baik. Tentunya kalau taubat di sini adalah berkaitan dengan maksiat. Kemudian secara rohaniahnya, maksiat itu adalah membersihkan hati, membersihkan jiwa. Maka dengan hati yang bersih, insya Allah apa yang akan kita lakukan juga akan menjadi bersih. Kemudian dilanjutkan dengan kalimat wa yuhibbul mutatahhirina. Dan Allah itu menyukai orang-orang yang bersih, orang-orang yang suci. Jadi pada prinsipnya umat Islam itu diperintahkan, atau orang-orang yang beriman itu diperintahkan selalu membersihkan jiwanya dan membersihkan jasmaninya. Untuk taharah sendiri itu nanti ada dua macam, ya. Bersuci di situ ada dua macam. Yang pertama adalah bersuci dari najis, yang kedua bersuci dari hadas. Kalau kita perhatikan, najis itu adalah sesuatu hal yang harus dibersihkan sebelum kita melakukan yang namanya wudhu, dan pada akhirnya kita akan melaksanakan sholat. Jadi yang namanya bersuci itu adalah syarat dari kita melakukan wudhu. Nah, sedangkan wudhu itu sendiri adalah syarat melaksanakan sholat. Jadi tidak sah sholat seseorang apabila toharoh dan wudhunya juga tidak sah. Dalam hadis Nabi juga dijelaskan yang kurang lebih berbunyi, la yuqbalullahu sholatan ahadukum ahdasa hatta yatawaddo'a. Allah tidak akan pernah menerima sholat seseorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia melaksanakan atau melakukan wudhu. Untuk pertama yang akan kita bahas di sini adalah tentang najis. Karena apa? Najis adalah salah satu syarat sebelum kita melakukan wudhu. Nah, nanti wudhunya akan menjadi syarat sholat. Najis itu dibagi menjadi 3. Kalau dilihat dari keadaannya, ainiyahnya. Yang pertama adalah najis ringan. Najis ringan adalah disebut dengan najis mukhaffafah, yaitu najis kencingnya bayi laki-laki yang masih menyusu pada ibunya. Jadi bayi ini belum pernah makan apapun selain ASI. Kemudian apabila terkena najis mukhaffafah, cara membersihkannya adalah cukup dengan memercikkan air pada tempat atau benda yang terkena najis. Yang nomor 2 adalah najis sedang, yaitu najis mutawasito. Najis ini contohnya adalah
najis yang dikeluarkan atau yang disebabkan dari kotoran orang-orang dewasa. Cara membersihkannya harus dibasuh atau disiram dengan air, di mana rasa, bau, dan keadaan najis itu harus hilang. Kemudian yang nomor 3 yaitu najis mughalladhah. Ini adalah najis berat, yaitu najis air liurnya anjing. Contohnya, dan cara membersihkannya adalah dibasuh dengan 7 kali basuhan. Salah satunya adalah dicampur dengan debu. Ini adalah cara mensucikan, dan kalau dilihat dari macam-macam najis itu ada 3. Sedangkan kalau dilihat dari jenisnya, najis itu ada 7. Yang pertama, segala sesuatu yang keluar dari 2 jalan, baik itu kubul dan dubur, itu tergolong najis. Ya. Contohnya adalah air kencing, kotoran, wadi, madhi. Nah, kondisi seperti ini apabila tidak dibersihkan, berarti wudhu kita nanti juga tidak akan sah. Ini saya anjurkan kaitannya dengan terkhusus anak putri, ya secara umum juga anak putra, bahwa kalau kita mau sholat, jangan langsung ambil air wudhu. Kita lihat dulu kondisi badan kita atau pakaian yang kita pakai itu ada tidak najisnya. Ya. Contoh di sini adalah air kencing, kotoran, madhi. Kalau madhi itu adalah cairan bening dan encer yang akan keluar pada saat akan melakukan hubungan suami istri. Kalau wadi adalah cairan bening dan kental dan akan keluar setelah kita buang air kecil atau air kencing. Ya, kadang di sini kalau pengalaman sebagai seorang wanita itu kadang tanda-tanda akan haid itu ada kita mengeluarkan semacam cairan. Nah, itu adalah najis dan harus disucikan. Kalau keluarnya wadi berarti tetap wajib melaksanakan sholat. Yang tidak boleh melaksanakan sholat adalah apabila keluar darah haid. Kemudian yang nomor 2 itu adalah darah dan nanah. Baik itu darah manusia atau binatang. Jadi segala macam darah dan nanah itu hukumnya najis. Kalau ada najis di pakaian atau di tempat kita mau sholat, maka wajib untuk dibersihkan. Yang nomor 3 adalah muntah. Ini termasuk juga najis. Kalau ingin menyucikan muntah, yaitu kita berkumur dengan air yang jenisnya mutlak, yaitu air yang suci mensucikan. Kemudian yang keempat adalah bangkai, kecuali bangkai manusia, belalang, dan ikan. Yang disebut dengan bangkai itu adalah hewan yang disembelih dengan tidak
menggunakan benda yang tajam dan tidak mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya adalah kalimat Bismillah di sini adalah ada kalimat thayyibah, yaitu kalimat Allah. Yang kelima adalah anjing, keenam babi, yang ketujuh adalah khomer. Jadi ada 7 yang tergolong dari jenis-jenis barang atau benda yang tergolong dari najis. Ini saya ingatkan sekali lagi untuk anak-anak putri terutama ya. Bahkan kalau kita mau mengeluarkan air kecil atau air kencing itu ternyata secara praktek itu ada caranya. Tidak anggerto dodok, tidak anggerto lungguh. Ya. Sementara yang saya sampaikan caranya adalah dengan berjongkok, posisi dari kaki kanan itu ada di depan dan kaki kiri ada di belakang. Itu yang berkaitan dengan masalah najis. Jadi kita juga harus berhati-hati sebelum kita melaksanakan yang namanya wudhu dan sholat. Kita tetap harus memperhatikan yang namanya najis. Kemudian kalau kita toharoh yang pertama adalah berkaitan dengan masalah najis. Toharoh yang kedua adalah berkaitan dengan hadas. Hadas di sini ada 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Kalau kita punya hadas kecil, maka cara untuk menyucikannya adalah dengan berwudu atau wudu. Wudu ini adalah salah satu dari amalan yang harus kita lakukan dan istimewa. Kenapa istimewa? Karena perintah berwudu itu langsung diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Bahkan di situ urutan tata cara berwudu sudah disebutkan. Berbeda dengan perintah untuk sholat. Kalau sholat kita diperintahkan adalah mengerjakan sholat. Tetapi untuk tata cara sholat dijelaskan di hadisnya. Kalau wudhu perintahnya adalah langsung dan ada di surat Al-Maidah ayat 6. Yang kurang lebih bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu shu'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu
wa yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Jadi untuk perintah wudu di situ tergolong yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ini adalah tergolong yang pokok atau yang rukun. Ya. Kalau kita berbicara masalah rukun, itu adalah hal-hal yang dilaksanakan pada saat kita melakukan sebuah perbuatan. Kalau bahasannya wudhu, yang kita pelajari wudhu berarti hal-hal yang harus dilaksanakan pada saat kita melakukan yang namanya wudhu. Di antaranya adalah niat. Innama a'malu bin niat. Niatnya adalah menyengaja melakukan perbuatan wudhu dengan maksud dan tujuan menghilangkan hadas. Ya. Di sini adalah hadasnya hadas kecil, yaitu wudhu. Kalau dilihat dari surat Al-Maidah tadi ada yang berbunyi idza kumtum ilas sholati waghsilu wujuhakum. Apabila kita melakukan atau mengerjakan sholat, maka basuhlah muka kalian. Basuhlah muka kalian. Jadi untuk niatnya di sini adalah niat untuk melakukan wudhu. Karena apa? Karena akan melaksanakan sholat. Niat. Yang kedua adalah membasuh muka. Lanjutan dari surat tadi, waghsilu wujuhakum. Ya. Waghsilu. Ini adalah caranya. Kalau membasuh anggota wudhu itu adalah dengan cara mengambil air kemudian dialirkan ke anggota wudhu. Waghsilu wujuhakum. Jadi wajah itu cara menyucikannya adalah kita ambil air kemudian kita siramkan pada batas-batas bagian wudhu. Batas wajah itu adalah mulai dari tumbuhnya rambut. Jadi beda orang, beda raut wajah. Kemudian setelah dibasuhkan, untuk tangan atau jari yang jempol itu ada di belakang telinga. Ya, kita ambil air, kemudian kita basuhkan sampai dengan batasan dagu. Itu adalah waghsilu, jadi membasuh wajah. Kalau wajibnya adalah 1 kali, tapi sunnahnya adalah dilakukan 3 kali. Kemudian yang rukun yang nomor 3 di situ adalah membasuh kedua tangan hingga ke siku. Wa aidiyakum ilal marafiqi. Siku, batasannya adalah siku. Jadi amannya adalah kita lebihkan. Dan cara membasuhnya adalah air kita ambil, kemudian kita siramkan. Ya, setelah disiramkan, kita basuh. Ini 3 kali. Kita ambil air, kita siramkan. Ya, 3 kali. 3 kali di sini dengan cara yang kanan 3 kali, baru kita lanjutkan basuhan kanan, lengan, tangan sampai siku itu adalah yang kiri. Jadi tidak 1 kali kanan, 1 kali kiri, 1 kali kanan, 1 kali kiri. Jadi 3 kali baru berpindah sebelah kiri. Untuk rukun yang berikutnya itu adalah mengusap kepala atau sebagian dari kepala.
dari konteks dari mengusap kepala atau sebagian dari kepala, di sini jangan dipertentangkan karena sama-sama benar ya. Wamsahu bi ru'usikum. Sama-sama benar, sing gak bener iki sing gak tahu wudu. Terus gak tahu sholat. Jadi sebagian di situ adalah tidak harus keseluruhan. Cukup dengan cara kita ambil air, airnya kita buang, setelah itu kita usapkan pada bagian kepala. Jadi kepala yang mana? Ya, pada umumnya adalah bagian kepala yang di atas ubun-ubun ini. Kalaupun di sini nanti ada luka, enggak usah bingung. Bagian kepala cari yang lain. Itu boleh. Kalau dijelaskan lagi, di situ adalah menurut Imam Syafi'i itu sebagian dari kepala hukumnya sah. Kalau mazhab Maliki dan Hambali itu semuanya diusap. Ya. Tapi kalau di Indonesia pada umumnya lebih banyak menggunakan mazhab Imam Syafi'i. Kemudian untuk nomor 5, untuk rukun nomor 5 adalah membasuh kedua telapak kaki hingga mata kaki. Wa arjulakum ilal ka'baini, dan basuhlah kedua kaki kalian sebatas mata kaki. Kemudian pada saat membasuh kaki juga sela-sela jari-jari kaki itu harus disiram dan dibersihkan. Kemudian rukun yang keenam yaitu tertib, teratur. Ya, kalau sekarang dibudayakan budaya antri itu sebetulnya agama Islam dengan kita berwudu pun sudah diajarkan umatnya untuk selalu tertib urut. Jadi mulai dari, kalau kita lihat rukunnya saja, mulai dari membasuh wajah, membasuh tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian diikuti dengan membasuh kaki hingga mata kaki. Itu tidak boleh, oh aku seneng sikile sik, aku kok seneng tangane dhisik, itu tidak boleh. Kalau itu dilakukan berarti wudunya juga tidak sah. Kalau sudah tidak sah berarti nanti akan mengikuti sholatnya, berarti sholat itu juga tidak akan sah. Itu bahasan mengenai rukun wudu. Kemudian ada lagi untuk sunnah-sunnah wudunya. Kalau sunnah wudu itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan juga tidak apa-apa. Ya. Untuk sunnah wudu kaitannya dengan pertama kali kita akan melaksanakan wudu sebelum membasuh wajah dan yang lainnya, yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil membasuh tangan, sela-sela tangan, membasuh sela-sela tangan. Kenapa kok tangan itu didahulukan? Secara filosofinya adalah tangan ini adalah pusat dari segala pekerjaan. Jadi kalau kita tadi membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, semuanya dilakukan oleh kedua tangan. Kalau tangannya belum dibersihkan, berarti semuanya nanti tidak akan bisa bersih. Nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang terjadi di dunia, bahkan di negara Indonesia sekarang ini, berkaitan dengan semua wajib menjaga kebersihan, yaitu terutama telapak tangan. Mau masuk rumah dibersihkan, mau makan dibersihkan, mau minum juga dibersihkan. Nah, ternyata Allah itu sudah memberi tuntunan kepada kita umat Islam.
Jadi kalau filosofinya seperti itu. Apa maksudnya tangan iki dibasuh? Yaitu karena semua pekerjaan berawal dari tangan. Semua virus mungkin menempel di tangan. Ya. Jadi kalau saya perhatikan sekarang itu banyak orang kalau keluar rumah wajib pakai masker. Terus tak angen-angen ki awake dhewe latihan membungkam mulut pada saat nanti adanya yaumul akhir, mulut akan dikunci, anggota badan yang lain yang akan bersaksi. Aku tahu dijak ngene, aku tahu dijak ngene, ya. Sekarang dengan ditutup mulutnya, paling tidak kita ngempet, jarang ngomong, nek gak perlu, ya. Jadi kenapa filosofi yang disunahkan dalam wudhu itu membasuh tangan? Karena memang tangan itu adalah pusat dari semua pekerjaan. Dokter bekerja pakai tangan, ya. Bapak ibu guru juga pakai tangan. Gak mungkin nulis kok nganggo sikut kan, ya. Yang membaca bismillah, kemudian yang kedua tadi adalah membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan. Setelah itu sunnahnya adalah berkumur, ya. Setelah kita basuh tangannya, yang kita lakukan adalah berkumur. Filosofinya adalah secara jasmani kita membersihkan mulut, tapi secara rohaniahnya, filosofinya adalah mulut ini adalah tempatnya atau sarangnya penyakit, terutama penyakit berkaitan dengan hati, ya. Sedina ki mengelokne wong ping pira, mayudo wong ping pira, diutus ibuke muni apa. Nah, itu semuanya dibersihkan dengan air wudhu. Ini secara filosofinya. Kemudian sunnahnya yang berikut adalah istinsyak, yaitu memasukkan air ke hidung. Setelah itu disedot, dikeluarkan lagi. Ini juga membersihkan penyakit-penyakit yang ada di hidungnya. Kemudian sunnahnya adalah membasuh telinga. Itu juga tergolong dari sunnah dalam wudhu, ya. Membasuh telinga adalah caranya ini dimasukkan ke lubang telinga, kemudian yang jempolannya adalah membersihkan daun telinganya dari belakang. Itu juga dilakukan 3 kali. Caranya adalah 3 kali dibasuh, yang kanan 3 kali, yang kiri 3 kali, bukan 1, 1, 1, 1. Kemudian berkaitan dengan sunnahnya, ya, gosok gigi juga termasuk sunnah akan melaksanakan wudhu. Bersiwak itu adalah sunnah. Jadi kalau kita melakukan sunnah bersiwak itu setiap mau berwudhu kita bersiwak, sama juga sikat gigi. Berarti dalam 1 hari 1 malam kita menggosok gigi sebanyak 5 kali. Begitu istilahnya, kalau kita perhatikan, Allah itu menjaga kebersihan yang diperintahkan kepada manusia maksimalnya seperti itu. Kalau sekarang terjadi adalah berkaitan dengan wabah penyakit yang katanya kita itu kurang bisa jaga kebersihan. Kalau orang Islam insya Allah yang namanya wudhu adalah 5 kali, itu juga sudah salah satu tip menjaga kebersihan. Mungkin kalaupun masih ada yang namanya kotoran, virus, bakteri dan lain sebagainya, caranya saja yang mungkin keliru. Jadi contoh basuh tangan tadi kan di sela-sela, kaki juga harus di sela-selanya betul-betul dibersihkan.
Jadi kehebatan dari Quran surat Al-Maidah ayat 6 ini kalau kita kaitkan dengan kondisi dan keadaan sekarang adalah bahwa umat Islam sudah dituntun oleh Allah melalui Al-Quran bagaimana cara menjaga kebersihan. Jadi kita sebagai umat Islam harusnya juga malu kalau contoh masjid itu sendiri kadang dibiarkan kotor. Kemudian mukena ini khususnya yang anak putri SMA 2 ya, sudah sekolah mengupayakan dengan cara menjaga kebersihan, dicucikan, disucikan, tapi sayangnya perawatan itu tidak muncul dari niat anak-anak sendiri. Jadi setelah pakai, bro. Kalau enggak gitu, setelah dipakai untuk dihanger lagi saja, kadang saya ketahui hanger itu isinya ada 3 mukena. Nah ini sarang penyakit. Baunya enggak enak, sarang penyakit. Kalau diingatkan katanya jawabannya adalah terburu-buru. Jadi kalau kita nanti sudah lepas dari kondisi seperti ini dan kita kembali belajar secara normal, harapan saya adalah anak-anak SMA Negeri 2 Nganjuk lebih lebih semangat lagi dalam menjaga kebersihan. Kalau sudah bersih, caranya njogo jauh lebih sulit lagi. Nah ini berkaitan dengan pengisian pondok Ramadan. Ya, saya sampaikan adalah bab toharoh, karena memang toharoh atau bersuci atau membersihkan diri ini adalah sangat penting ya. Jadi adalah najis tadi, yang kedua hadas kecil. Jadi kalau kita berhadas ya, yaitu contohnya kentut, tapi kemudian kita wudhu, setelah wudhu kita mengeluarkan hal-hal yang berkaitan dengan najis tadi, itu adalah wajib wudhu lagi. Kemudian untuk yang terakhir berkaitan dengan hadas besar. Kalau hadas besar ini adalah apabila seseorang berhadas besar, maka diwajibkan mandi. Cara mandinya adalah mengalirkan air dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Yang menyebabkan orang atau kita wajib mandi itu adalah 1, keluar mani ya. Kalau tadi bahasan najis yang namanya sesuatu yang keluar dari 2 jalan, baik kubul maupun dubur tadi adalah najis, itu kecuali mani. Karena memang mani itu atau sperma itu adalah calon bakal manusia yang mempunyai tugas sebagai khalifah fil ardi, memakmurkan isi bumi. Kemudian kalau untuk wajib mandi, keluar mani, berhentinya darah haid dan nifas, berhentinya ya, nanti insya Allah ada pembahasan tersendiri, tapi saya hanya menyampaikan berhenti. Begitu berhenti kita wajib mandi, tidak ada istilah ditunda lagi. Memang untuk haid itu kalau sudah berhenti paling banyak untuk mengeluarkan darah haid itu adalah 15 hari. Paling sedikit 1 hari 1 malam, kebiasaan adalah 5-7. Jadi tiap orang itu berbeda-beda ya. Kalau memang 1 hari 1 malam sudah kelar ya sudah, langsung mandi. Kalau 5 hari ya langsung mandi, tidak usah ditunggu sampai 15 hari. Nah, ini adalah suatu hal yang salah. Jadi wajib mandi adalah pada saat berhentinya darah haid atau darah nifas. Darah nifas pun kalau dilihat dari paling sedikitnya adalah 1 hari 1 malam. Kebiasaan normalnya 40, paling banyak adalah 60, yang nanti akan ada istilah pembahasan tersendiri.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi bisa memberi motivasi kita bersama dalam menjaga kebersihan, terutama adalah menjaga kebersihan diri sendiri. Insya Allah nanti akan berkembang menjadi kebersihan secara umum. Dan apabila ada hal-hal yang kurang pas, secara pribadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan untuk anak-anakku tetap semangat ya. Belajar itu tidak harus kumpul, jadi kalian belajar di rumah pun itu juga bisa ya. Demikianlah apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani. Akhirul kata saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.